Bapak Wali Kota Batam, Bapak Hadi Muhammad, beliau berkeinginan untuk menghidupkan karakter. Kali ini lembaga yang memang bermitra dengan pemerintah, terutama dalam hal sosial dan pemberdayaan pemuda. Nah, saya mencalonkan diri menjadi ketua Karang Taruna Kota Batam. Nah, ketika saya berkeinginan menjadi ketua Karang Taruna Kota Batam, tentunya saya harus bagaimana mengambil simpati dari kawan-kawan Karang Taruna kecamatan, karena yang punya hak suara adalah Karang Taruna kecamatan. Berdasarkan beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan, saya sampaikan rencana saya, visi saya, bahwa saya ingin menghidupkan Karang Taruna di Kota Batam. Kalau kawan-kawan sepakat dan bersedia mendukung saya, insya Allah kita akan jayakan Karang Taruna. Nah, dilaksanakanlah namanya Temu Karya. Temu Karya Karang Taruna Kota Batam. Saya terpilih secara aklamasi dan dilantik pada tanggal 21 Desember 2017. Nah, setelah itu saya berpikir amanah berat yang saya pikul, amanah untuk menghidupkan Karang Taruna harus saya mulai dari mana? Ya. Nah, target pertama saya memang adalah kita harus punya sekretariat, kita harus punya kantor sebagai wadah atau tempat kita berkumpul. Mau rapat kan tak melulu harus ada di kedai kopi, harus ada di tempat yang formal. Kalau kita punya kantor sendiri, punya sekretariat sendiri, minimal setiap saat kita bisa kumpul. Dari pembicaraan yang non formal, yang diskusi santai, biasanya akan muncul ide apa kegiatan yang mau kita lakukan. Begitu kan? Jadi akhirnya terbukalah sekretariat ini ya. Ya. Dari luar sepertinya kayak kontainer yang dijajar, di dalamnya kantor yang lumayan nyaman ya Pak ya. Iya. Ini pembiayaannya boleh tahu dari mana Pak untuk bisa bikin sekretariat, dari pemerintah atau gimana? Ya, sumber anggaran dari Karang Taruna itu kan bisa berasal dari swadaya anggota, bisa berasal dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi ataupun nasional, bisa berasal dari perusahaan atau instansi yang bersedia membantu, yang tidak terikat. Nah, untuk membangun sekretariat Karang Taruna ini, kami memang pada awalnya secara intens mendekati perusahaan. Salah satu perusahaan yang kami dekati adalah perusahaan McDermott. Jadi tidak kurang dari 7 kali kami beraudiensi dengan McDermott agar kami diberikan, ya, dibantu dalam bentuk CSR. Yang kami minta adalah kontainer ex office yang mereka punya yang mungkin sudah tidak dimanfaatkan. Alhamdulillah tadi setelah 7 kali tadi kami dikabulkan. Setelah presentasi dengan pihak manajemen McDermott, dikabulkanlah keinginan kami mendapatkan sekretariat Karang Taruna dalam bentuk kontainer. Ini kontainer itu dibawa ke sini, dibikin sekretariat gitu ya. Dan akhirnya makin berkembang ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ada studio musik sebenarnya di sini ya. Nah, kegiatan apa aja Pak yang dilakukan oleh Karang Taruna? Ya. Ketika kita mempunyai sekretariat, tentu kita berpikir bagaimana mengembangkan aktivitas dari Karang Taruna. Kegiatan kami yang kedua adalah saya bagaimana membuat ini teras ini. Ini dalam gambaran saya bahwa kita punya kantor, kita punya teras. Di teras ini kita bisa beraktivitas. Tercetuslah keinginan untuk membangun sebuah sanggar yang kita namakan Sanggar Seni dan Budaya Karang Taruna Kota Batam. Nah, sebagai ketua sanggar saya percayakan kepada saudara Suwardi, ya, yang memang punya background seni dan budaya. Nah, di tangan dingin beliaulah akhirnya hiduplah Sanggar Seni dan Budaya Karang Taruna. Kita punya tari persembahan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang lebih 1,5 tahun terbentuknya Sanggar Seni Budaya. Tari persembahan kita sudah tampil tidak kurang dari 35 kali di berbagai event. Anggotanya dari mana? Anak-anak muda yang memang berkecimpung di Karang Taruna. Nah, setelah kita punya sanggar, kita berpikir bagaimana mengembangkan tadi studio musik. Akhirnya jadilah studio musik yang kita untuk kebangkitan anak latihan. Kemudian di lantai 2 kami bangun taman baca. Walaupun belum dibuka untuk umum, tetapi ya minimal sudah ada tempat untuk bersantai dan sambil membaca. Nah, kemudian kita juga punya
warung atau kafe yang saat ini karena lockdown ya memang mati suri. Kita buat sebuah tempat untuk kawan-kawan yang hobi masak, yang hobi untuk membuat kopi dan lain sebagainya. Nah ini sudah jadi, tapi Setiap hari ya dibuka kafenya. ya hampir setiap hari karena memang kita kan hari-hari selalu